Shalom, para untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, remaja, Apostol Bulung, dan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Hari ini Jumat 8 November 2024. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu mendekat kepada Tuhan. Matius pasal 9 ayat ke-36, demikianlah firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Dia berkeliling mengajar, bahkan menyembuhkan penyakit, dan juga melenyapkan segala kelemahan manusia. Suatu ketika Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan dia melihat orang banyak. Dan ketika dia melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus melihat orang banyak itu karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Pada zaman itu, kalau dikatakan domba yang tidak bergembala, domba itu tidak punya gembala, tapi juga domba itu lelah dan memang terlantar dan tidak tentu arah. Dan kalau dia lelah, maka domba itu rentan dan bisa binasa karena akan dimakan oleh binatang buas. Nah, oleh karena itulah Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat mereka yang lelah dan yang terlantar itu. Oleh karena itu, bisa kita lihat di sini Tuhan Yesus sangat baik hati. Dia berbelas kasih kepada orang-orang itu. Nah, pada saat ini juga, bukankah kita yang lemah ini? Bukankah kita yang terkadang ikut oleh arus dunia ini? Bukankah kita seperti domba yang tidak tergembalakan? Kita lelah dan bahkan kita hampir saja jatuh, dan bahkan mungkin sudah jatuh oleh karena banyaknya hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Coba kita lihat saat ini, banyak orang digembalakan oleh hikmat dunia ini, ikut dengan dunia ini, mau segala yang cepat, mau segala yang instan, mau bahagia instan. Itu yang terjadi, sehingga dunia ini penuh dengan orang-orang yang bermasalah. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang terluka. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, datanglah pada Yesus. Dia tergerak dengan belas kasihan melihat kita. Dia tahu kita. Dia mendatangi kita. Tetapi terkadang kita lebih senang untuk mengikuti dunia ini. Ia dekat kepada kita. Ia hanya sejauh doa. Apakah kita mau datang pada Yesus? Lihat, aku mengetuk pintu, kata Tuhan Yesus dalam Wahyu. Dan barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Lihatlah kedekatan itu. Dan ketika di situ kita mau mengikuti Yesus, ketika kita mau berserah pada Yesus, ketika kita mau dipimpin oleh Yesus, di sana ada cinta. Dan ketika di sana ada cinta, maka kita akan mempunyai hati seperti Yesus. Oleh karena itu,
Mari saat ini wujudkan kasih Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya, maukah kita dipimpin, maukah kita dipakai oleh Tuhan untuk berbelas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Untuk mereka yang terluka, untuk mereka yang dibuli, untuk mereka yang teraniaya, untuk mereka yang tertindas. Yang pertama, kita dulu yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus artinya kita akan hidup di dalam Kristus. Ketika kita hidup dalam Kristus, sebagaimana Yesus tergerak dengan belas kasihan melihat orang banyak, demikian juga kita akan tergerak dengan belas kasihan kepada orang banyak. Kita akan melakukan pelayanan kepada mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, mendoakan mereka. Ingat, kita nggak sama dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Oleh karena itu, mari kita berbelas kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Yesus berbelas kasih kepada mereka, demikian juga dengan kita. Orang yang ada di sekitar kita itu banyak. Maukah kita memperhatikan satu demi satu? Mari kita lihat. Mari kita buat hidup kita berkati bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk nafas kehidupan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh melihat matahari pagi, kami boleh bernafas, itu semua karena kasih karunia. Hari ini firman-Mu mengajar kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau tergerak dengan belas kasihan melihat orang banyak yang terlantar dan lelah itu. Demikian juga dengan kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami pun lelah, kami pun terlantar ya Tuhan. Kami ikut dengan arus dunia ini. Ampuni kami Bapa. Biarlah Tuhan kami mau digembalakan oleh-Mu. Dan ketika kami mau digembalakan oleh-Mu ya Tuhan, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, kami juga akan tergerak dengan belas kasihan melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami ya Tuhan. Kalau saat ini mungkin kami tidak peduli dengan orang lain, ampunilah kami. Biarlah Tuhan kehadiran kami menjadi berarti, kehadiran kami menjadi berkat bagi setiap siapapun yang ada di sekitar kami Tuhan. Bagi mereka yang teraniaya, bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang terbuang, bagi mereka yang tersingkir, bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang patah hati. Itulah kehadiran kami ya Tuhan dengan belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami semua ya Tuhan, ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Dan juga berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Kasih kami dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.